Oke, jadi statistik dengan Microsoft Excel ini boleh banyak version ya. Jadi saya rekain sedikit. Jadi nanti kita akan di Excel nih. Aduh, agak atur dikit. Sorry. Ya, jadi dalam Microsoft Excel ini dia ada label dan juga text string, kemudian juga ada numeric, kemudian alphanumeric dan juga formula ataupun rumus. Kita udah paham bahwa yang namanya formula itu adalah alat ataupun tool yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan ataupun untuk kalkulasi ya terhadap nilai ya values pada sel itu ya sendiri melalui nilai tersimpan pada sel-sel yang lainnya, sel ya atau chart yang ada di Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel ini dia ada unsur formula ataupun rumus ya, ada operator untuk perhitungan, kemudian juga reference daripada alamat sel, kemudian values, kemudian fungsi daripada sel dan juga range ataupun nama daripada sel ataupun range itu. Nah, dalam Excel actually kita boleh beberapa ya kita gunakan untuk finance ya, kemudian juga untuk tanggal, dates dan juga time, kemudian juga untuk matematik ya, kemudian trigonometri juga, dan di sini ada statistik ya, ada database ya, kemudian ada teks dan juga logic ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin hanya membuat Excel ya, ataupun kita hanya istilahnya itu menggunakan using Microsoft Excel itu hanya untuk membuat tabel, kemudian membuat mungkin jadwal ya dan sebagainya, maka sebenarnya dia ada fungsi statistik ya yang kita boleh gunakan ya. Nah, ada logiknya juga. Nah, fungsi statistik yang ada dalam Microsoft Excel tentu saja ini udah biasa ya pasti ya, ada average, ada count ya, kemudian juga ada frequency ya, ada frekuensi juga untuk kita mengetahui dari distribusi frekuensi sebagai array vertikal ya, dan distribusi frekuensi ini juga berguna untuk menghitung berapa nilai yang tepat pada setiap interval ya. Nah, ini ada beberapa datanya. Kemudian fungsi max, saya yakin udah paham ya, maximum. Kemudian juga ada median, kita pun boleh juga gunakan juga di Microsoft Excel. Kemudian juga minimum, itu juga boleh kita gunakan juga, dan juga fungsi daripada rank ya atau range ya, rank ya untuk menghasilkan ranking ataupun leveling ya, setelah leveling dari suatu kumpulan data. Nah, itu juga menggunakan di Excel ini kita juga boleh guna standard deviation ya, standar deviasi untuk melihat sebenarnya standar deviasi berdasarkan pada sampel ya, biasanya untuk mengukur luas penyimpangan nilai data tersebut dan dari nilai ratanya. Nah, ini berarti kita paham nih bahwa Microsoft Excel pun boleh digunakan untuk statistik, tapi memang yang simple statistik ya. Average juga ratanya, kemudian juga di count-nya menghasilkan jumlah sel yang memuat data numerik. Nah, ini pun ada biasa lah ya. Di max-nya juga, minimumnya, dan standar deviasinya juga summary-nya. Ini udah biasa. Misal macam ini. Ini kan ini saya rasa sudah lama sekali ya. Ini nanti sama dengan SPSS ya untuk yang deskriptifnya, dan nanti kita boleh import juga dari di SPS ini dari Microsoft Excel ya. Nah, ini sama juga, ini kita ambil daripada SPSS untuk statistiknya. Jadi dari kita boleh tengok daripada mean-nya, kemudian median-nya, standard deviation, kemudian variance, ada range-nya, ada minimum, ada maximum, ada percentage-nya ya. Percentage-nya nih 10, 25, 50, 70 sampai 90. Nah, ini macam kemarin tuh kita tak perlu pikirkan lagi terkait dengan formula rumusan yang ada, karena dah semuanya kita dah guna output daripada SPSS ya. Ini juga sama untuk melihat daripada tinggi ya daripada masing-masing data dalam pelajar misalnya gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini guna dia macam histogramnya ya. Kita tahu standard deviation-nya, kemudian juga mean-nya, kemudian n-nya ya, sampelnya kita udah tahu di sini. Nah, analisis data statistik ini pun boleh juga digunakan ya. Misal jumlah data file itu ada 25 buah,
So berarti rata ini penjelasan daripada ini ya, yang awal ini ya tentang data nih ya. Ini data analisis data statistiknya di Microsoft Excel tentang standard errornya, kemudian ratanya, minnya, kemudian juga rata daripada populasi, kemudian mediannya. Ya, ini standar deviasinya, kemudian ada ratio swaggisnya, kemudian juga data maksimum dan juga minimum. Ya, ini juga bagian daripada kumulatifnya. Nah, ini datanya ya. Ini di kalau tadi di SPSS ini paham ya, ini adalah di Microsoft Excel. Misalnya ini adalah nama pelajar, kemudian ini adalah markahnya, ya, kemudian ini frekuensinya. So berarti kita boleh tengok misalnya Adi ada 60, Bambang 75, Christina ada 83, Dendi 67, Endro 90, Ferdi 9, Gatot 75, Hesti 66 dan Irene 85. Ya, jadi kita dari data ini kita dalam Excel ini otomatis tahu daripada frekuensinya ini, kemudian juga nanti maksimumnya ini, itu dah biasa. Jadi di Microsoft Excel pun memang ada digunakan ataupun ada manfaat daripada ini. Nah kemudian ini frekuensinya untuk melihat daripada keseluruhan ya, daripada result ini, kemudian juga cara menghitungnya tadi ya, semuanya ada di Microsoft Excel. Nah, pun untuk kita bila nak menentukan daripada jumlahnya, ya, kita guna summary, ya, ataupun boleh juga pakai control juga, ya, untuk apa sih, kemudian juga udah biasa copy, kemudian juga control V untuk paste gitu ya, ini udah biasa. Nah, ini di Microsoft Excel sebagai contoh, misal hasil daripada final examination, ya. Ini ada namanya, kemudian ini nomor macam apa ya, nomor ID lah untuk pelajar. Ya, ini adalah apa, jantinanya, ini dia punya sekolah, ini bahasa, ini English, kemudian ini ada civil education, ada ini adalah ada natural science, kemudian di sini ada social science, ada maths dan lain-lain. Jadi macam nih. Jadi kita bila tahu ini hasilnya, kemudian nanti ada tak pengaruh dari hasil ini, apa yang mempengaruhinya, ya. Tapi kalau yang di sini tuh kita bila tahu daripada bahasa Indonesia nih, berarti dia punya rata nih ada berapa, yang paling tinggi ada berapa, ya. Jadi macam nih. Jadi menentukan rata, pilih sel aktif ke sel I35, ini dah biasa lah ya. Saya rasa nanti kalau yang belum paham boleh belajar lagi di Microsoft Excel. Tadi ada rata, kemudian juga average, kemudian juga untuk memastikan dari apa yang ada di masing-masing sel dalam atau di Microsoft Excel ya. Nah, kemudian menentukan standar deviasi pun sama ya. Ini tinggal kita STDEF, STDEV ya. Boleh kita akan tentukan, boleh langsung ke standar deviasi daripada data kita itu ada berapa ya. Ini menentukan nilai maksimum pun sama, senang ya, gampang gitu ya. Ini tak perlu saya ajarkan lah ya, udah tahu semuanya. Minimum pun sama, kemudian range ya, sort by, ini pun juga dah biasa juga untuk yang dari paling besar ke kecil, dari kecil ke besar, ini dah biasa. Tapi ini yang belum belajar mungkin boleh pelajari juga. Nah, termasuk juga fungsi daripada Microsoft Excel ini adalah dia apa, logic ya. Logic dimana bila kita guna if, misal I4 itu lebih besar daripada 9.5, so kita sebut sangat baik. Ini biasanya kalau kita guna di report, annual report untuk pelajar ya. Kalau kita sudah raport ya di Indonesia nih ya, dia selalu gunakan mungkin ada yang sangat baik, cukup, kurang, ataupun unggul gitu ya. Nah ini dah biasa ya. Sama CTRL plus V ataupun plus C, ini dah biasa dalam copy and paste ya. Ini juga count ya untuk summary-nya, ini juga senang ya untuk beberapa praktik di education. Average tadi persamaan pun sama juga, jadi kita boleh tengok juga dari fungsi minimum, ini pun tinggal kita share ya. Bila anda paham mungkin macam ini, nanti saya hitungkan ya. Nah jadi
adalah DT-nya, Ctrl C-nya, kemudian juga V-nya, ini standar daripada deviation-nya, kemudian ada lookup-nya, kemudian juga lookup-nya, ini ada biasa untuk di Microsoft Excel ya. Kemudian juga untuk melihat daripada penelitian ataupun data yang ada di Microsoft Excel. Oke, ya. Nih di Bogor nih ini saya hujan deras sekali nih ya. Insya Allah moga-moga tidak ada masalah ya. Kita akan lanjutkan ya. Menggunakan data filter ini juga dah biasa untuk memastikan bahwa status ataupun juga data yang ada dia menggunakan rupiah, dia menggunakan mungkin dolar dan lain sebagainya. Ya, ini adalah statistik yang ada di Microsoft Excel.